Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Agustiawan. Terima kasih udah klik video ini. Buat yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang. Kok kayaknya ada yang belum subscribe nih? Di subscribe dulu dong, biar kita makin kenal. Udah siap nonton? Di segmen Tuban kali ini aku belum bahas tentang sejarah lagi ya lur. Soalnya ada beberapa hal yang perlu aku sampaikan di segmen Tuban kali ini. Nah, kali ini aku mau bahas beberapa seputar virus corona di Tuban lur. Yang belakangan ini kok kelihatannya agak memprihatinkan ya. Mulai dari Tuban yang tiba-tiba zona merah, ada yang sekeluarga meninggal karena COVID, kemudian pemberlakuan jam malam, dan pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar protokol kesehatan, sampai ada yang dangdutan lur di tengah pandemi corona ini. Ya memang tahun ini cukup berat ya lur buat kita semua. Musimnya rawan penyakit, banyak orang yang meninggal, perekonomian kita jadi terjun bebas, termasuk perekonomian saya. Dan kemana-mana jadinya susah, termasuk saya kalau pulang ke Tuban itu jadi makin susah lur. Sekarang kalau naik kereta itu harus rapid dulu. Dan pas lagi di Tuban pun juga nggak bisa kemana-mana lur. Nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa nongkrong sama temen kayak biasanya. Ya tapi semua itu kita harus berkorban sih. Musimnya juga seperti ini, lagi nggak enak dan lagi nggak kondusif. Ya demi kebaikan kita bersama ya. Terlepas dari virus corona yang ada konspirasi maksudnya lur. Kita lihat dari sudut pandang yang pasti-pasti aja lur. Soalnya virus ini tuh nyata ada di sekitar kita. Di sini sekedar info aja ya lur buat kalian semua. Nggak bermaksud nakut-nakuti lo ya sayanya. Tanggal 26 Agustus 2020 lalu aku dapat kabar lur. Kalau Tuban itu katanya kembali lagi ke zona merah. Ngelihat hal ini kok cukup memprihatinkan ya lur. Padahal sebelumnya udah kondusif banget. Gak ada kenaikan kasus yang signifikan juga. Dan apa sih penyebabnya? Kok bisa Tuban itu kembali lagi ke zona merah? Kata Bapak Wakil Bupati Tuban yaitu Nur Nahar Hussein bahwa penambahan kasus positif corona di Tuban itu belakangan ini cukup banyak lur. Dan penambahan kematiannya juga tinggi. Selain itu, dari 15 indikator yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19 Pusat bahwa Tuban ini memenuhi kriteria zona merah. Menurutnya, Pemkab Tuban ini udah melakukan pengetatan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan lur. Dan udah dilakukan upaya edukasi dan sosialisasi untuk mencegah penularan virus corona lur. Tinggal masyarakatnya aja yang harus meningkatkan kedisiplinan. Dan dalam hal pariwisata pun juga demikian lur. Kan pariwisata udah mulai dibuka. Nah, pengelola tempat wisata udah diingetin buat menerapkan protokol kesehatan biar nggak muncul klaster baru. Tapi ya dengan Tuban menjadi zona merah lagi, setidaknya ayo lur pada sadar kesehatan. Minimal menaati protokol kesehatan aja lur. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ketimbang kondisi ini tuh nggak selesai-selesai. Oke lur, se-Jawa Timur yang zona merah itu katanya cuma 2 lur, yaitu Tuban dan Sidoarjo. Nggak tahu ya ada perubahan lagi apa enggak. Surabaya aja katanya udah zona oranye. Mosok Tuban kok zona merah? Malu-maluin ah lur. Yuklah podo-podo disiplin biar zonanya itu turun jadi oranye lur. Syukur-syukur jadi kuning atau bahkan hijau. Amin.
Ngerespon status Tuban yang berubah jadi zona merah, sejak tanggal 1 September tahun 2020, Pemkab Tuban secara resmi memberlakukan pembatasan jam malam lur. Terlebih dalam 3 hari sebelumnya, itu ada penambahan kasus baru sebanyak 42 orang. Dalam surat edaran Pemkab Tuban, mengatakan bahwa seluruh sektor kegiatan usaha, kecuali apotek dan SPBU, harus tutup mulai jam 9 malam lur. Kebijakan ini berlaku selama 15 hari terhitung mulai diresmikannya kebijakan pembatasan jam malam ini lur, yakni sampai tanggal 15 September tahun 2020 nanti. Dengan catatan ada penurunan kasus positif corona di Tuban. Kalau masih aja tinggi, maka pembatasan jam malam ini bakal terus dilanjutin lur. Menurutku ini cukup kontradiktif sih lur. Menurut aku pribadi nih, entah kalian berpikiran sama kayak aku apa enggak, menurutku pembatasan jam malam kurang efektif sih. Justru malah bikin orang-orang itu keluar bersamaan di jam yang sama. Toh jam 9 malam itu intensitas orang keluar rumah itu nggak sebanyak di jam-jam efektif. Kalau mau pembatasan sosial kayak gini, langsung diberlakukan PSBB sekalian aja sih untuk 14 hari ke depan, dengan catatan ada ketegasan dari pihak pemerintah Kabupaten Tuban yang harusnya lebih efektif ketimbang cuman pembatasan jam malam doang. Kalau menurutmu gimana? Komen di bawah lur, takutnya pikiranku doang yang nyeleneh. Selain pembatasan jam malam lur, ada kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Pemkab Tuban sebagai respon dari berubahnya status Tuban menjadi zona merah, yaitu pemberian denda administrasi kepada pelanggar protokol kesehatan, yaitu denda sebesar Rp100.000 bagi individu atau warga perorangan, dan bagi pelaku usaha dikenakan denda sebesar Rp300.000 atau bahkan lebih parah, bisa dicabut izin usahanya lur. Pemkab Tuban bekerjasama dengan Satpol PP, TNI, dan Polri bekerjasama untuk menggalakkan razia masker lur. Sebelumnya razia ini tuh udah dilakuin dari sebelum-sebelumnya, tapi sanksinya masih sebatas nyapu jalan dan lain-lain lur. Jadi kayaknya itu kayak kurang ngena gitu. Nah kali ini ada denda administrasinya nih, jadi harus hati-hati kalian lur, harus disiplin pokoknya. Tapi jangan dilihat dendanya lur. Lebih dari itu, ini tuh penting untuk kesehatan kalian. Wes pokoknya disiplin aja lah lur. Kali ini ada kabar duka lur, yakni sekeluarga inti meliputi ayah, ibu, anak di desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban meninggal karena COVID-19. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 di Tuban, Endah Nurul Komariati menjelaskan bahwa awalnya yang terpapar COVID-19 ini ibunya lur, soalnya habis dari pasar. Tapi sayangnya ibu tersebut itu menolak untuk diisolasi di rumah sakit lur, dan memilih untuk isolasi di rumah aja. Yang lihat hal ini tuh sebenarnya miris ya lur. Yang bersangkutan nggak mau diisolasi di rumah sakit mungkin juga karena faktor ekonomi sih. Lebih pastinya aku nggak tahu ya faktornya karena apa yang bikin ibu ini tuh nggak mau diisolasi di rumah sakit. Kalau toh memang benar karena faktor ekonomi, isolasi di rumah sakit itu butuh waktu yang berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, yang biayanya juga itu sangat besar lur. Nggak tahu ya gimana kalau di Tuban, apakah ada keringanan bagi orang yang nggak mampu atau gimana. Jujur miris dan hancur sih lur kalau dengar masalah kayak gini. Dan lebih memprihatinkan lagi, ibu tersebut akhirnya meninggal dunia karena COVID-19. Dan karena ibu tadi nggak mau diisolasi di rumah sakit, di rumah aja, ternyata menulari juga ke keluarga yang lainnya. Selang sehari kemudian, suaminya yang meninggal dunia karena COVID-19. Dan kemudian disusul anaknya yang meninggal dunia. Aku nggak tahu sih lur anaknya itu usia berapa. Tapi tahu kabar ini kok rasanya itu sedih banget ya lur. Remuk lah rasanya. Bener-bener pokoknya kalian itu harus disiplin menjaga kesehatan lur. Bukan untuk kalian sendiri, tapi untuk orang yang kalian cintai di sekitar kalian. Tahun ini memang berat lur. Ya Allah.
Setelah kabar yang sedih tadi lur, kali ini kabarnya kok ngeselin ya. Di tengah pandemi kayak gini bukannya malah prihatin, malah ada yang bikin konser dangdutan. Tanggal 30 Agustus tahun 2020 lalu, pentas dangdut ini tuh digelar di Dusun Selang, Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kalau dilihat dari video yang beredar dan viral, terlihat kerumunan orang nonton konser lur. Ya iyalah, nonton konser kerumunan, masa iya cuma 5 orang doang. Tapi yang bikin kesel lagi lur, yang nonton konser itu banyak yang nggak pakai masker dan nggak jaga jarak. Kayak gini kan bisa nambah klaster baru toh. Terus coronanya jadinya nggak selesai-selesai kayak gini. Ya gimana mau selesai, orang warganya aja masih asal-asalan kayak gini. Malah gelar dangdutan. Katanya sih penyelenggara acaranya itu udah dapat izin dari gugus tugas COVID, Koramil, dan Polsek setempat dengan catatan harus mematuhi protokol kesehatan. Kata si penyelenggaranya itu dia nggak berani ngadain acara kayak gini kalau nggak dapat izin, tapi realisasinya itu jauh dari harapan. Banyak yang nggak pakai masker, banyak yang nggak jaga jarak, alias protokol kesehatan itu dilanggar lur. Terus kok ada yang ngajuin acara kayak gini, kenapa diizinin sih? Seberapa penting toh acara ini? Fungsinya apa? Fungsinya apa? Oke, kita semua stres, tapi hiburan itu bisa dicari dengan cara yang lain, bukan dangdutan ngadain konser secara massal kayak gini. Bisa karaokean di rumah aja sama keluarga inti, itu aja udah cukup. Gak usah bikin acara gede-gedean juga kayak gini lur. Orang yang mau nikah aja itu resepsinya aja dibatasin, kalian malah bikin acara kayak gini. Emosi aku jadinya lur. Beneran deh, katanya pengen corona ini cepat selesai, tapi hal-hal yang nggak penting kayak gini tuh justru malah dilakuin. Ayo, orang Tuban ini pinter-pinter, jangan malu-maluin Tuban lah. Mbok ya prihatin gitu loh. Tahun ini tahun susah, mbok ya duitnya itu dialokasikan untuk hal yang lebih penting gitu loh. Katanya perekonomiannya lagi turun. Mbok ya duitnya itu dipakai buat makan, atau dialokasikan ke warga miskin yang terdampak oleh pandemi ini lur. Atau diberikan ke ibu tadi tuh, yang menolak diisolasi ke rumah sakit, yang mungkin aja tuh faktornya karena faktor ekonomi nggak punya duit. Ya mending disubsidi untuk hal kayak gitulah daripada bikin dangdutan kayak gini. Lebih bermanfaat dan lebih berfaedah toh. Maaf loh ya jadinya marah-marah kayak gini. Soalnya losdol lur, nggak tahu batas. Masa Adit ini marah-marah tok ay, galak banget. Raurus. Pokoknya warga Tubanku yang tercinta ini tuh harus sehat semuanya, sejahtera semuanya, mendapatkan kehidupan yang tentram dan damai. Ayo dulurku, wargaku Tuban yang tercinta, aku tuh sayang sama kalian. Ayo semangat, sama-sama mentaati protokol kesehatan. Dingalai aja dulu, toh minimal cuman pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak. Apa susahnya toh? Warga Tubanku yang tercinta ini pokoknya harus selamat semuanya, selamat kabeh. Kalau nggak ada keperluan yang mendesak, udah nggak usah keluar-keluar rumah. Cukup keluar kalau kalian belanja sama bekerja aja buat nafkah kalian. Tuban ini lagi zona merah, kalian semua itu harus hati-hati. Oke, kita semuanya doa bareng-bareng semoga virus corona ini cepet-cepet diangkat dari bumi Nusantara lur. Wabil khusus di Tuban, bumi wali tercinta ini. Ayo sama-sama doa, nyuwun sing temen nang Gusti. Oke, itu aja pesanku lur. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru. Dan ini penting banget, jangan lupa di-share atau bagikan pesan penting ini ke teman-teman kalian seluruh warga Tuban ya, biar sama-sama kita jaga kesehatan kita taati protokol kesehatan kita, biar virus corona ini cepat pergi dari Tuban dan dari Nusantara. Terima kasih yang udah menonton. Maaf tadi marah-marah. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye lur. Bener-bener